Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tablik pun. Ya pun. Pemirsa Stah Lampung Channel dimanapun Anda berada, masih bersama saya Anggra Septardia Putra di kampus tercinta Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung, kampusnya Umat Sedharma. Baik, pada kesempatan ini kita telah hadir narasumber tercinta kita, Bapak Suyono SAG MSI sebagai Ketua Stah Lampung terpilih periode 2023-2027. Apa kabar, Pak Suyono? Baik, sehat Mas Anggra. Baik, kita langsung saja ya Pak, mengenai beberapa pertanyaan yang mungkin nanti saya akan sampaikan kepada Bapak. Yang pertama adalah terkait rencana strategis Stah Lampung. Mohon disampaikan Pak, kira-kira apa saja rencana strategis yang akan dilakukan oleh Stah Lampung. Baik, sebelumnya Om Swastiastu, pemirsa di Stah Lampung Channel dimanapun Anda berada. Untuk tahun ini dan ke depan, Stah Lampung memiliki rencana strategis. Rencana strategis Stah Lampung ini tidak hanya dilakukan sejak masa kepemimpinan saya, tetapi dari beberapa pemimpinan yang lalu, terutama sejak mulai tahun 2015 itu kita sudah mulai menyusun rencana strategis untuk Stah Lampung ke depannya, sehingga kita akan menuju Indonesia Emas itu Stah Lampung itu mampu bersaing dengan alumni-alumni kita, mampu bersaing dengan alumni-alumni dan dunia-dunia usaha yang lain, terutama membawa Indonesia Emas. Kami dari Stah Lampung memiliki harapan kepada para alumni itu memiliki karakter Trihita Karana, bernalar, dan memiliki ciri khas. Karakter Trihita Karana itu harus ditanamkan, karena kalau tidak mampu menanamkan karakter Trihita Karana itu, maka sia-sia memahami menjadi manusia Hindu, seperti itu. Nah, dalam hal ini rencana strategis itu ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu yang pertama tahap persiapan. Kita mempunyai 5 tahapan dalam rencana strategis itu. Yang pertama tahap persiapan. Setiap persiapannya itu berlaku kurang lebih selama 1 periode masa kepemimpinan atau jabatan ketua Stah. Nah, periode yang pertama itu dimulai sejak tahun 2015, itu kita persiapan sampai dengan tahun 2019 itu kita persiapan. Nah, di dalam tahap persiapan ini banyak hal kita perlukan. Terus setelah persiapan itu adalah pemantapan. Terus tahap ketiga itu pengembangan. Tahap keempat itu tahap pematangan, dan tahap kelima itu tahap pendewasaan. Nah, setiap tahap-tahap ini harus kita lalui secara bersama-sama. Tentunya rencana strategis ini, pengembangan ini tidak bisa saya jalankan sendiri selaku ketua Stah, tetapi perlu dukungan dari sivitas akademika, tenaga pendidik dan kependidikan, mahasiswa, serta stakeholder, baik dari lembaga agama dan keagamaan serta pemerintah, dalam hal ini Dirjen Bimas Hindu,
Kementerian Agama Republik Indonesia maupun Kabid Bimas Hindu di Provinsi Lampung untuk bersama-sama bersinergi memajukan stah lembaga agama. Itu contohnya Parisada, WHDI, DPP Prada, Prajaniti, ICHI, dan lain-lainnya. Mari bersinergi. Kalau mau berbicara tentang pendidikan di Lampung, kalau mau memajukan pendidikan di Lampung, mari kita majukan bersama-sama. Karena kita di Lampung yang sudah ada adalah Stah Lampung, dan yang lain-lainnya, mari untuk membentuk kemajuan-kemajuan untuk generasi muda Stah Lampung. Begitu Mas Anggra, untuk rencana strategis pengembangan Stah Lampung itu ada 5 tahap. Tahap pertama persiapan, ya, pemantapan, pengembangan, pematangan, dan pendewasaan. Nah, itu terkait dengan rencana strategis pengembangan seperti itu. Untuk sementara itu yang obrolan kita terkait dengan tahapannya. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Pak Siono. Dari 5 tahapan ini tentunya akan merujuk pada satu visi, yaitu tentang penerimaan mahasiswa baru nih Pak, ya pastinya. Nah, kemudian di tahap persiapan pastinya ada kegiatan nih, kegiatan akademik dan non akademik di Stah Lampung ini seperti apa Pak? Apakah sudah berjalan dengan baik atau belum? Nah, tentunya Mas Anggra, kita di Stah Lampung selain juga dengan memberdayakan sivitas akademika, alumni, stakeholder, kegiatan akademik dan non akademik di Stah Lampung selalu menargetkan untuk dapat membuat kegiatan dan partisipasi alumni. Ini sangat penting sekali. Kita menggait dan mengikut sertakan alumni guna mendukung pengembangan baik fisik maupun non fisik untuk Stah Lampung. Artinya suatu perguruan tinggi akan besar apabila di situ para alumni-nya ikut berperan serta mengembangkan dan membesarkan perguruan tinggi itu. Dan ada kata pepatah yang mengatakan, jangan harap yang engkau dapat dari ayahmu, tetapi apa yang bisa engkau berikan kepada ayahmu. Artinya, kita jangan, kalau mau membesarkan perguruan tinggi Stah, tetapi kita masih ragu untuk merekomendasikan para generasi muda, para anak didik kita di kampung, paman, cucu, dan generasi muda, bila kita berbicara tentang pendidikan Hindu tetapi tidak mau memasukkan anak-anaknya ke Stah Lampung, ya itu susah kita berbicara untuk membicarakan kemajuan tentang pendidikan Hindu di Lampung seperti itu khususnya. Nah, di sini dari hal ini Stah Lampung perlu saya garis besarkan dalam tahun ini menargetkan untuk membuat kegiatan antara staf dan alumni supaya bersinergi guna mendukung pengembangan Stah Lampung. Nah, dalam pengembangan hal ini banyak hal yang bisa kita bicarakan nanti. Tentunya tidak perlu saya sampaikan secara detail dan rinci di dalam obrolan sekarang ini. Terus itu yang pertama. Yang kedua, Stah Lampung juga perlu bersama alumni itu mendirikan pusat inovasi kewirausahaan untuk mahasiswa. Nah, selama ini kita sudah mulai merancang pusat kewirausahaan untuk mahasiswa yang digawangi oleh tokoh pendidikan, tokoh kita di Stah Lampung, Bapak Dr. Andes Tengah Maharte, dengan beberapa lab ekonominya yang
kemarin sempat diselesaikan oleh Pak Waka 1 dan Pak Kaprodi Ekonomi untuk proses penyelesaian lab ekonominya itu ya, Pak Anggra. Ya. Nah itu terus di sini juga Setara Lampung memetakan jejaring yang strategis. Jejaring yang strategis untuk saat ini untuk menggait calon mahasiswa diantaranya adalah komunikasi yang solid dengan lembaga agama dan keagamaan di tingkat provinsi, kabupaten kota, dan desa, bahkan sampai tingkat nasional harus kita cari. Itu menghubungi pengusaha-pengusaha jejaring itu. Nah, itu terkait dengan bagaimana kegiatan yang harus dilakukan. Terus kegiatan alumni itu pada tahun ini Setara Lampung berharap kepada para alumni itu menjadi kakak asuh bagi adik-adiknya yang mau kuliah di Setara Lampung. Ya. Ini merupakan menurut saya kalau para alumni bersedia menjadi kakak asuh bagi adik-adik yang mau sekolah di Setara Lampung, itu akan sangat bagus sekali karena dengan adanya kakak asuh artinya banyak kegiatan-kegiatan atau banyak adik-adik yang mau masuk ke Setara Lampung menjadi lebih semangat lagi. Itu Mas Anggra. Dan satu lagi, alumni itu selain menjadi kakak asuh juga menjadi mentor-mentor dalam entrepreneurship mahasiswa. Seperti itu. Artinya kita berkolaborasi sehingga nantinya para mahasiswa dan calon orang tua mahasiswa itu tidak ragu lagi untuk menguliahkan anaknya di Setara Lampung itu. Jadi itu beberapa hal yang perlu kita siapkan di tahun ini sehingga kita nantinya menjadi memang benar-benar perguruan tinggi yang solid dan mampu bersaing di dunia internasional. Untuk itu Mas Anggra terkait dengan hal tadi. Baik, tentunya memang ini menjadi poin penting ya Pak, karena Setara Lampung ini kan satu-satunya di Lampung, bahkan di Sumatera ya Pak. Ya. Ini menjadi poin yang sangat penting bahwasannya kenapa sih tidak menyekolahkan anaknya ke Setara Lampung itu sendiri kan gitu Pak ya. Iya. Nah mudah-mudahan setelah adanya podcast seperti ini, kemudian media sosial juga kita sudah ada seperti IG ya, kemudian website kami juga sudah ada, mudah-mudahan ini bisa membantu kepercayaan masyarakat terhadap Setara Lampung itu sendiri. Nah, kemudian mengenai akreditasi, kemudian proses ke arah institusi nih Pak, kan Setara Lampung sudah lama dari tahun 2007 dan mudah-mudahan ini kita akan akreditasi institusi Pak ya. Nah, apa sih Pak yang harus dilakukan ke depan ketika sekolah tinggi itu ke institusi maupun institusi ke perguruan tinggi Pak? Nah, harapan ke depan itu seperti apa? Nah, yang perlu kita tahu dulu ya Mas Anggra, untuk Setara Lampung saat ini prodinya 100% terakreditasi. Ya. Baik sekali dan baik. Ya. 100% terakreditasi prodi di Setara Lampung. Dan untuk yang prodi ekonomi akan reakreditasi dan akan asesmen lapangan pada tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan 31 Juli tahun 2024. Reakreditasi itu. Dan untuk institusi saat ini masih maju ke summit borang akreditasi ke sistem akreditasi SAPTO ya. Itu terus untuk pengembangan. Nah, di sini kita untuk mengembangkan Setara Lampung, meningkatkan status Setara Lampung dari sekolah tinggi ke institut ataupun ke universitas. Ya. Itu kita perlu memenuhi beberapa persyaratan, terutama program studi. Program studi kita harus nambah
minimal 4. Terus lahan, Ya. paling tidak kita lahan itu 1 hektar lahan untuk berubah menjadi institut seperti itu, untuk perguruan tinggi keagamaan Hindu. Nah, itu. Nah, ini perlu kita sikapi, perlu kita pikirkan secara bersama-sama. Dalam hal ini tentunya saya selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu memohon kepada Dirjen Bimas Hindu untuk bisa membantu kami dalam penganggaran sehingga Staf Lampung mampu untuk berbuat lebih banyak dan kepada lembaga agama dan keagamaan serta tokoh agama di Provinsi Lampung. Saya mohon bantuannya dengan sangat, sehingga ketika kita berbicara tentang pendidikan keagamaan Hindu di Lampung di tingkat nasional, kita di Lampung ini tidak bingung, tidak malu mau berbicara apa. Saya mau berbicara bahwa tokoh Hindu di Lampung tidak peduli dengan pendidikan, serba salah. Saya berbicara tokoh Hindu di Lampung peduli dengan pendidikan, nyatanya lembaga pendidikan Hindu di Lampung itu tidak tersentuh sama sekali, baik dari Widyalayanya sampai dengan Mahawidyalaya, dari yang TK sampai dengan perguruan tinggi. Itu sampai saat ini di Lampung pun baru bisa dihitung dengan jari tangan, belum sampai dengan 10. Nah itu. Jadi mari Bapak Ibu, tokoh-tokoh umat Hindu di Lampung, kalau kita memang perhatian dengan pendidikan, mari kita kelola pendidikan. Mari kita dukung Staf Lampung untuk memajukan pendidikan Hindu di Lampung. Sekali lagi kepada teman-teman Parisada, kabupaten kota, provinsi, dan lembaga agama serta keagamaan lainnya, mari bersama-sama kita kembangkan pendidikan, potensi pendidikan di Lampung. Karena sekaya apapun kita, kalau tanpa ilmu untuk mengelola, kita akan oleng dan akan hancur. Begitu Mas Anggra. Baik, artinya bahwa ini menjadi hal yang sangat positif ya Pak. Iya. Terutama bagi seperti saya nih, kaum muda yang sangat peduli terhadap pendidikan. Bahwasanya banyak pemuda-pemudi Hindu yang tidak mengarah ke pendidikan gitu. Artinya ini menjadi investasi yang investasi yang sangat luar biasa kalau tentang pendidikan ya Pak. Nah kemudian ini berbicara tentang local wisdom Pak, ciri khas dari Staf Lampung. Kita tahu bahwa misalkan Gede Buja Mataram maupun dari IHDN, nah mereka tuh punya ciri khas tersendiri. Nah untuk Staf Lampung itu apa sih Pak kira-kira ciri khas yang orang itu mengingat-ingat, oh Staf Lampung ini gitu, apa kira-kira Pak? Ciri khas Staf Lampung. Nah, di sini kalau kita berbicara Staf Lampung, tentunya satu, kita akan belajar ilmu rohani dan ilmu duniawi. Satu, ilmu rohani. Kita mengajarkan kepada mahasiswa supaya rohani mereka meningkat, disiplin spiritual mereka meningkat. Bagaimana caranya? Itu dengan visi prodi pendidikan agama Hindu. Visi prodi pendidikan agama Hindu adalah inovatif, cerdas, kreatif, dan spiritualis. Seperti itu. Cara mencapainya tentunya untuk bagaimana cara mencapainya dan cara melakukan peningkatan disiplin spiritual. Mari masukkan keluarga Anda, anak Anda, saudara Anda ke Staf Lampung untuk tahu bagaimana cara meningkatkan ranah spiritual sesuai dengan tuntunan sastra Weda.
Itu kita harus belajar ilmu rohani yang pertama. Yang kedua, ilmu berwirausaha, ilmu duniawi. Kita diajarkan untuk berwirausaha, baik itu dari segi pertanian, ya, jasa perdagangan, terus jasa perkebunan, jasa perikanan. Nah, itu kita ajarkan di Setah Lampung melalui prodi ekonomi kita. Jadi ketika kita berbicara dengan Setah Lampung, itu yang menjadi branding kita adalah belajar ilmu dunia dan ilmu akhirat. Seperti itu. Artinya belajar ilmu dunia dan ilmu akhirat. Yang penting dalam hal ini, ketika belajar ilmu dunia dan akhirat itu harus yakin, tidak boleh ragu. Sekali lagi, kepada Bapak Ibu umat sedharma dimanapun Anda berada, jangan ragu untuk memasukkan putra putri Anda ke Setah Lampung untuk mendapatkan ilmu akhirat, ilmu rohani, dan ilmu duniawi, seperti itu. Yaitu Mas Anggra seperti itu. Artinya ketika kita berbicara tentang Setah Lampung, apa sih unggulannya? Itu tentang ilmu rohani dan ilmu duniawi. Artinya kita diajarkan secara spiritual dan diajarkan secara bagaimana berwirausaha, bagaimana membangun usaha, bagaimana alumninya itu dituntut dan disiapkan untuk menjadi generasi yang mandiri, seperti itu, mampu menciptakan lapangan kerja, seperti itu. Goalnya seperti itu. Ya, saya rasa ini memang sangat sama sekali Pak. Artinya ini sesuai dengan penduduk umat Hindu di Lampung itu kan, kalau tidak salah nomor 3 atau nomor 2 Pak ya, di setelah Bali ya? Iya, nomor 2 kayaknya. Iya, nomor 2. Ini menjadi potensial bahwasannya generasi muda ini kan banyak yang skeptis ya, artinya banyak yang meragukan nih seperti apa rencana ke depan, apakah karena era globalisasi saat ini kan sangat cepat berganti-ganti Pak, kondisi ekonomi juga berganti-ganti, artinya ke depan ini mahasiswa ataupun umat Hindu khususnya pemuda ini harus punya visi yang bagus dan tentunya memang harus berpendidikan, kan seperti itu Pak arahnya. Nah, kemudian harapan ya Pak, ya harapan Bapak terhadap terutama Dirjen, kemudian lembaga agama seperti Parisada Provinsi, kemudian pemerintah dan kepada umat. Nah, seperti apa Pak harapan ke depan? Harapan ke depan, saya selaku Ketua Setah Lampung kepada Dirjen Bimas Hindu, untuk ke depan kami berharap supaya kami diberikan anggaran lebih dari tahun ini kepada Dirjen Bimas Hindu, sehingga kami mampu untuk bersaing dan mengelola serta mensejahterakan sivitas akademika Setah Lampung. Artinya harapan besar kami kepada Dirjen Bimas Hindu untuk memberikan kuota lebih kepada Setah Lampung di tahun anggaran yang akan datang, seperti itu. Dan kepada pemerintah daerah Provinsi Lampung, kami mohon untuk dibantu terkait dengan proses pembiayaan ataupun pengadaan lahan untuk pengembangan perguruan tinggi kami. Kami sebagai warga negara dituntut untuk seimbang supaya sehat secara jasmani dan rohani, supaya sehat secara jasmani dan rohani, supaya seimbang setara dalam pendidikan, setara dalam segala hal. Tetapi bila kami dalam hal lembaga pendidikan saja tidak difasilitasi,
kami akan seimbang dari mana? Kami punya perguruan tinggi ada di komplek DPR, deretan pinggir rel, ya. Itu kalau hanya ini saja tentunya kami akan mengalami kesusahan untuk berkembang. Seperti itu. Jadi kami mohon dengan hormat kepada pemerintah daerah Provinsi Lampung untuk bisa membantu kami sehingga kami mampu berkembang dan bersaing dengan sesama warga negara yang hidup di Lampung. Seperti itu. Kami pun bagian dari warga masyarakat Lampung. Seperti itu. Walaupun kami tidak terlalu banyak seperti teman-teman Muslim, hampir 80% ada di Lampung, tetapi kami ikut mewarnai membangun Lampung. Seperti itu. Kami ikut mewarnai membangun Lampung. Seperti itu. Jadi kami mohon untuk dibantu, difasilitasi pengadaan lahan untuk di pengembangan perguruan tinggi kami. Itu harapan kami kepada pemerintah Provinsi Lampung dan kepada lembaga agama, Parisade Provinsi dan Kabupaten Kota serta WHDI Provinsi dan Kabupaten Kota, Pradah Provinsi dan Kabupaten Kota. Mari dukung kami untuk memajukan Setah Lampung. Ajak generasi muda, rekomendasikan generasi muda untuk kuliah di Setah Lampung. Sehingga kami banyak mendapatkan mahasiswa dan mudah untuk melakukan pengembangan. Dan jangan kami hanya diminta untuk membina daerah-daerah terpelosok, tetapi mahasiswanya dikirim ke perguruan tinggi lain. Kami yang membina dari awal, dari nol sampai anak itu dewasa. Ketika anak itu dewasa, akhirnya oleh Bapak Ibu Parisada Kabupaten Kota diarahkan ke perguruan tinggi Hindu yang lain. Sakitnya tuh di sini. Seperti itu. Jadi mari teman-teman, kalau memang mau mengajarkan Hindu, kita di Nusantara Hindu tetap ajak, tetap lestari ajarannya. Mari bergabung dengan Setah Lampung. Karena berbicara pelestarian Hindu tanpa melalui lembaga pendidikan itu nonsen. Tidak akan terjadi, Mas Anggra. Itu. Artinya melalui pendidikan Hindu itulah adat dan budaya Hindu itu akan kita kaji, akan kita hidupkan ulang, akan kita cari solusinya bila itu memberatkan masyarakat. Seperti itu. Itu terkait dengan harapan kami kepada Parisada atau lembaga agama dan keagamaan Hindu di Provinsi Lampung. Mari dukung kami, support kami. Jangan khawatir, kami di Setah Lampung akan tetap di rel Dharma, di rel Hindu Nusantara. Kami tidak akan keluar dari rel. Artinya rel Hindu Nusantara itu ya harus berdasarkan sastra. Bila kita akan mengatakan bahwa si A masuk sampradaya, si B masuk sampradaya, kita harus tinjau sastranya seperti apa. Kita tidak boleh asma, asal mangap. Seperti itu. Artinya sastra-sastra itu harus kita pegang, harus kita kuasai, sehingga ketika kita membina, mengarahkan Hindu, wahai masyarakatku, umat Hindu harus tetap ajak Hindu Nusantara, tetapi kita harus bekali mereka dengan literasi yang kuat, literasi yang benar, jangan literasi yang sesat. Baik, terima kasih Pak Yono atas perbincangan yang sangat luar biasa pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan melalui podcast ini, para pimpinan lembaga tersentuh hatinya Pak ya. Mudah-mudahan bisa membantu Setah Lampung ini menjadi institusi yang sangat luar biasa dan bisa melanjutkan ke jenjang institut. Baik, cukup sekian podcast pada kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan tetap tonton channel Setah Lampung Channel. Dan kita akhiri doa Parama Santi. Om Santi 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 Om.